Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang risiko terhadap berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis. Saya Erlangga Dasak Pardede. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko. Risiko ialah suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari manusia. Mulai dari kita membuka mata hingga kita tidur, selalu diliputi oleh risiko. Adapun pengertian risiko dari berbagai sumber diantaranya yaitu yang pertama, menurut KBBI. Menurut KBBI, risiko adalah segala kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Yang kedua yaitu menurut Profesor Dr. Insinyur Sumarno, risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi yang tidak menguntungkan yang akan terjadi. Yang ketiga menurut Griffin, risiko adalah ketidakpastian suatu peristiwa masa depan atas hasil yang diinginkan ataupun tidak diinginkan. Yang keempat menurut Hanafi, risiko ialah suatu konsekuensi yang terjadi akibat suatu proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko ialah suatu kondisi yang tak pasti, di mana di dalamnya terdapat unsur yang bisa saja merugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmani. Saya akan melanjutkan yaitu risiko pada aspek produksi atau operasi. Produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu barang ataupun jasa dan yang menambah nilai guna suatu barang tersebut. Produksi ataupun operasi produk barang dan jasa cukup banyak risiko. Perlu diantisipasi antara lain yaitu apabila perusahaan menggunakan pemasok ternyata tidak memenuhi komitmennya tersebut. Itu ada komponen-komponen yang dibutuhkan ternyata terlambat dikirim atau rusak. Itu ada kerusakan kualitas. Kan ada dua hal. Yang pertama, kualitas barang tidak sesuai, ada barang yang hilang, dan mutu produk yang rendah. Kedua itu karena barang yang ditawarkan di pasar adalah produk-produk yang tidak akan dikonsumsi. Ada berkurangnya suatu daya saing. Nah, berkurangnya daya saing produk dengan produk di pasar itu karena daya saing yang dibuat dengan teknologi yang sudah tertinggal. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herliza Julita. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai risiko pada aspek sistem informasi. Nah, di dalam hal ini, sistem informasi merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri dari pemanfaatan, dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur yang ada dalam akuntansi manajemen. Tak lain halnya, tujuan dari kegiatan tersebut yaitu untuk memecahkan berbagai macam masalah dalam bisnis yang meliputi dari layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan dalam penggunaan tersebut. Antara lain yang pertama yaitu beberapa nilai data di dalam komputer. Misalnya seperti ini, data dapat hilang sebagai akibat dari kesalahan operator, virus, kerusakan hardware atau software, daya listrik maupun akibat vandalisme. Ini semua adalah tentu merugikan perusahaan. Maka dari itu, sebagai karyawan kita harus mempunyai backup data, baik itu data internal, eksternal di dalam sebuah perusahaan untuk membackup data tersebut supaya tidak mudah hilang ataupun tidak mudah terjadi sesuatu karena kita sudah memegang copy file atau backupan dari data tersebut. Yang kedua yaitu resiko komputerisasi. Itu bermasalah terhadap sistem komputernya, misalnya
pencurian komputer, pemakaian tidak diizinkan mengakses komputer, penggunaan disket yang tidak diperiksa, kerusakan perangkat keras atau perangkat lunak, kesalahan pemakaian. Nah, kesalahan pemakaian ini tergantung dari kita. Kita nih pemakaiannya tuh harus betul-betul dijaga supaya itu tuh awet dan tahan lama. Nah, materi penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan diskusinya, yaitu meminimalisir resiko komputerisasi. Meminimalisir resiko komputerisasi bisa melalui software, hardware, dan brainware. Itu tuh perlu dipertinjau agar bisa memperbaiki segala aspek IT ataupun data yang rusak. Perusahaan juga harus memiliki asuransi terhadap itu. Biaya-biaya mengenai IT ataupun yang lainnya, karena karyawan juga perlu pengembangan di dalam IT, manajemen, dan memperbaiki data yang rusak juga. Selanjutnya, menetapkan kebijakan ataupun hal-hal tersebut, antara lain yang pertama, garis tanggung jawab ilmu teknologi. Yang kedua, penjagaan data dari data yang rusak. Yang ketiga, penggunaan disket yang baik. Yang keempat, akses terhadap data yang tepat. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya antisipasi dari risiko-risiko yang terjadi. Cara mengatasi risiko usaha, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah sebelum memulai usaha, sebaiknya melakukan riset mengenai hambatan-hambatan yang dimungkinkan muncul di tengah perjalanan usaha. Dengan begitu, kita dapat menyiapkan strategi sedini mungkin untuk mengantisipasi hambatan yang dimungkinkan ada. Misalnya, risiko persaingan bisnis yang dimungkinkan semakin meningkat. Yang kedua, pilihlah peluang bisnis sesuai dengan skill dan minat yang Anda miliki. Jangan sampai Yang kedua, pilihlah peluang bisnis sesuai dengan skill dan minat yang Anda miliki. Jangan sampai Anda memulai usaha hanya ikut-ikutan tren yang ada. Dengan memulai usaha sesuai dengan skill dan minat, setidaknya kita memiliki bekal pengetahuan dan keahlian usaha untuk mengurangi segala risiko yang muncul di tengah perjalanan Anda. Hindari peluang usaha yang tidak Anda kuasai. Ini dilakukan agar Anda tidak kesulitan dalam mengatasi segala risikonya. Yang ketiga, carilah informasi mengenai kunci kesuksesan bisnis Anda. Hal tersebut bisa membantu Anda untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang bisa membuat usaha Anda berkembang dan langkah apa saja yang tidak perlu dilakukan untuk mengurangi munculnya risiko yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, yaitu sesuaikan besar modal usaha yang Anda miliki dengan risiko usaha yang Anda ambil. Jangan terlalu memaksakan diri untuk mengambil peluang usaha yang berisiko besar jika modal usaha yang Anda miliki masih terbatas. Yang kelima, yaitu ada kesuksesan bisnis bisa dibangun dengan adanya keteguhan hati yang didukung kreativitas. Dengan keteguhan hati dalam mencapai kesuksesan serta kreativitas untuk mengembangkan usaha dengan ide-ide baru, maka segala risiko yang muncul bisa Anda atasi dengan baik. Yang terakhir ada mencari informasi tentang proyek bisnis tersebut sebelum mengambil sebuah risiko. Sesuaikan dengan modal yang kita miliki saat sekarang ini. Sebelum membangun usaha, kita harus dapat memikirkan usaha apa yang cocok dengan modal yang kita miliki saat sekarang ini, agar tidak kekurangan biaya yang berkelanjutan dan usaha yang kita miliki dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kesuksesan dapat dibangun dengan kreativitas. Setelah kita memiliki usaha, kita harus dapat memikirkan berbagai cara agar produk yang kita hasilkan ini lebih menarik dari para pesaingnya. Selanjutnya yaitu mencari informasi tentang bisnis yang kita
jalankan saat sekarang ini. Dan yang terakhir, yaitu mengetahui seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat. Sekian hasil dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.